Ki Semar, Ki Semar, Ki Semar hadirlah. Iya Zul, aku hadir. Tumben, udah lama gak manggil Aki. Aki kira kamu gak butuh Aki lagi. Butuh laki, aku butuh Aki sampai dunia ini hancur Ki. Dan sampai aku seperti apa yang Aki inginkan. Nah sekarang kamu butuh cerita apa Zul? Aku ingin diceritain tentang ilmu sejatinya bangsa Indonesia Ki. Ilmu apa aja sih yang sejatinya bangsa Indonesia yang perlu aku ketahui atau penonton ketahui? Oke Zul, aku langsung aja ya ceritain. Siap Ki, aku nyimak. Begini Zul, bukan begitu loh. Untuk tahu ilmu sejati bangsa Indonesia, kamu harus tahu dulu arti sejati. Sejati adalah tulen atau tidak campuran. Jadi ilmu sejati itu adalah ilmu asli bangsa Indonesia yang tidak bercampur dari bangsa lain. Ilmu sejati bangsa Indonesia ini adalah ilmu awal dari semua ilmu yang ada di alam semesta ini, yaitu sabdo dadi. Itu kata orang Jawa. Saciduh metu, saucap nyata. Nah itu dari orang Sunda. Atau bahasa Indonesianya yaitu apapun yang diucap atau diinginkan pasti terjadi dalam hitungan sekejap mata atau terlepas dari ruang dan waktu. Wah, itu Ki, kata orang sekarang itu perkataan Tuhan ya Ki. Yang dibilang kun fayakun. Wah, ilmu ini, ilmu bangsa Indonesia ini hebat ya Ki. Terus Ki? Ya Zul, itu kan ilmu dari Pulau Jawa. Kalau kun fayakun itu dari sono yang sudah berubah bahasa. Iya bener Ki, bahasa Arab. Untuk mencapai ilmu sabdo dadi Zul, atau saciduh metuk saucap nyata itu, manusia harus mempelajari ilmu manunggaling kaula Gusti. Waduh, berat itu Ki. Enggak lah, asal kamu punya niat dan keberanian. Sebab mempelajari manunggaling kaula Gusti itu bakal banyak menabrak aturan hidup juga agama. Kenapa Ki bisa berbenturan? Pasti berbenturan lah Zul. Contohnya yang sepele aja. Di agama selalu ditakut-takuti adanya neraka. Di ilmu manunggaling kaula Gusti tidak ada yang namanya neraka. Lah terus apa dong Ki kalau itu nggak ada? Nggak ada lah. Yang ada cuma tabur tuai. Dengan ajaran tabur tuai, maka manusia akan terkontrol jalan hidupnya. Kenikmatan dan kesengsaraan itulah surga dan nerakanya. Emang iya sih Ki, kalau manusia nggak punya duit, aduh kayak hidup di neraka Ki. Tuh kan, kayak di neraka. Jadi jangan pernah nyari surga atau neraka. Manusia kalau sudah menguasai ilmu manunggaling kaula Gusti,
dan sudah bisa bersabdo dadi. Inilah ilmu tertinggi dari bangsa Indonesia. Nah, apabila manusia ingin menguasai ilmu manunggaling kaula Gusti ini, Zul, manusia harus mempelajari ilmu dulur papat kelima pancar dahulu, Zul. Aduh Ki, makin berat aja nih. Kenapa ketawa Ki? Ada yang gampang, Zul. Modal, tinggal ngeden, jrol keluar. Aku lanjut ya. Jangan dibayangin ya modalnya. Kagak lagi, males ngebayanginnya. Oke, Zul. Ilmu dulur papat kelima pancar juga, untuk mendapatkannya manusia harus menjalani ilmu subut, yaitu susilo budi dharma. Lagi nambah aja tuh Ki, kalau duit nambah, hidup nyaman Ki. Zul, ilmu-ilmu ini yang bisa menghadirkan keinginan kamu, ya termasuk duit lah. Asik-asik, lanjut Ki. Dasar mata duitan. Biarin. Nah, Zul, untuk bisa menguasai ilmu subut, manusia juga harus mengenal dirinya. Wah Ki, makin tambah aja. Udah, ini terakhir. Yang Aki terangin ini, Zul, sebenarnya terbalik. Jadi manusia kalau mau mempelajari atau ingin mendapatkan ilmu sejatinya bangsa Indonesia, manusia harus mempelajari, menguasai atau menguasai. Yang pertama sekali, ingat yang pertama, harus mengenal diri pribadi sendiri dengan melihat apa kelebihan dan kekurangan diri untuk bisa menemukan jati dirinya sendiri. Dan harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri di dalam hidupnya. Yang kedua, subut atau susila budi dharma, yang artinya kebaikan adalah dasar dari berbudi yang benar, harus dikembalikan ke alam semesta. Yang ketiga, harus mempelajari dulur papat kelima pancer agar manusia tahu tujuan hidupnya. Yang keempat, baru manusia harus mempelajari manunggaling kaula Gusti. Keempat ilmu ini setiap manusia harus menjalani sampai dia bisa bersabdo dadi. Ingat ya, sampai bisa bersabdo dadi. Oke Ki, coba aku tarik kesimpulan. Manusia harus ngerti dirinya sampai ketemu jati dirinya. Harus mengabdi kepada alam semesta dengan mengambil tujuan hidupnya untuk bisa bersabdo dadi. Gitu ya Ki? Benar, Zul. Ki, dijabarin dong ilmu-ilmu itu satu persatu. Iya, Zul. Tapi nggak bisa detail ya, hanya globalnya aja. Karena ilmu-ilmu ini nggak bisa dalam tulisan. Kayak kamu belajar aja, Zul, sama Ki. Ki, sebelum aku dijelasin semuanya itu, aku tanya dulu dong, boleh ya? Iya, apa? Aki bilang ada 4 ilmu yang harus dipelajari. Tapi yang aku tahu banyak Ki. Contohnya, ilmu kebal, ilmu pelet, ilmu gendam, banyaklah variasinya Ki. Menurut Aki gimana? Oh, itu, Zul. Ilmu-ilmu yang lain itu
dari hasil pengembangan dari 4 ilmu dasar yang harus dipelajari itu. Ilmu-ilmu itu berkembang karena adanya kebutuhan manusia mengikuti zamannya. Sebagai contoh, zaman peperangan, masa penjajahan di masa itu, manusia butuh ilmu kebal. Nah itu kembangannya ya ilmu kebal itu, karena dia butuh itu. Di masa bukan peperangan atau sudah merdeka, manusia butuh ilmu pelet atau asihan untuk mendapatkan pekerjaan, usaha, jodoh, dan lain-lain. Iya benar Ki. Jadi berkembang mengikuti zaman ya. Terus dari orang yang mempelajari 4 ilmu dasar itu butuh mengembangkan ke ilmu kebal atau yang lainnya gak Ki? Buat dirinya sendiri. Ya kagak Jul. Sebab siapapun manusianya yang mempelajari 4 dasar ilmu itu sampai ke puncaknya, yaitu ilmu manunggaling kaula Gusti yang bisa bersabdo dadi ya, orang itu akan bisa segalanya. Oh iya ya, kan orang tersebut sudah bisa bersabdo dadi. Malah orang tersebut yang mencipta ilmu yang untuk diberikan kepada orang lain ya. Iya Zul, jangankan kebal, dia bisa menghilang, dia bisa terbang, atau apa aja yang dia suka. Tapi ingat, manunggaling kaula Gusti yang sudah sempurna, melihat sempurnanya ya dia bisa bersabdo dadi, bukan yang mengaku-ngaku manunggaling. Oke Ki, sekarang jelasin yang 4 itu Ki, biar aku dan penonton gak salah mengartikan. Baik Zul, yang pertama sekali aku jelasin yaitu ilmu mengenal diri. Ini penting sekali buat semua manusia untuk mempermudah menjalani hidup. Mengenal diri ini, manusia harus dilihat pada dirinya, yaitu ada 3 Zul yang perlu dikenali dan dijaga oleh manusianya itu sendiri. Dimanapun manusia itu berada, dia harus mengenal ketiganya ini. Dan apabila manusia sudah mengenal ketiganya ini, maka ketiga itu akan saling menjaga. Apaan aja tuh Ki? Mengenal diri yang pertama sekali manusia harus tahu yaitu nama sendiri, dan banggalah terhadap nama itu, sebab nama itu akan menjadi puncaknya ilmu manunggaling kaula Gusti. Ini aku nggak jabarin ya, kepanjangan Jul. Baik Ki, biar yang nonton pada penasaran. Lanjut aja Ki. Aku akan terangin yang bisa dipakai sama penonton aja. Yang 2 dari 3 mengenal diri ini, 2 ini lebih penting Jul diketahui, yaitu coba kamu lihat Zul, diri kamu sendiri ada berapa di luar nama ya? 1 Ki. Kalau kamu bilang 1, artinya kamu itu bangkai yang gak bisa nafas dan bergerak. Oh oke. Ada 2 Ki, jasad dan ruh atau energi. Nah itu pintar. Dari keduanya itu butuh saling dukung. Kebanyakan manusia antara ruh dan jasad hanya berjalan
beriringan, tidak ada saling koordinasi atau tidak saling mengenal. Kenapa, Ki? Aki nggak mau jelasin kenapanya, sebab kalau dijelasin itu akan menyangkut dengan kenapa orang itu sakit, kenapa orang itu kaya, kenapa orang itu miskin, kenapa orang itu mati. Itu kalau diceritain, Jul, panjang sekali. Kayak jalan di atas rel kereta Jakarta Bogor. Waduh, panjang banget, Ki. Tapi Aki mau jelasin kebutuhan dari kedua itu aja yang harus selalu diingat dan diberikan. Dengan begitu maka akan ada koordinasi antara keduanya, yaitu kebutuhan dari keduanya itu. Kamu lihat jasad tuh, kebutuhan jasad itu apa untuk berkembang dan bertumbuh? Kan kebutuhan jasad cuma makan, minum, bernapas, juga membuang kotorannya. Dari yang dimakan, diminum, atau dihirup, tugasnya cuma itu yang sederhana sekali. Dasarnya itu. Dan kamu lihat lagi ruh, energi yang menggerakkan jasad, dia juga mempunyai kebutuhan, yaitu makannya cuma ritual. Dia makan cuma itu, dia minta ritual yang dapat meningkatkan atau menumbuhkan kekuatan ruh atau energi untuk bisa menjaga jasadnya dan membimbing jasadnya mencapai keinginan. Kebutuhannya hanya ritual, meditasi, zikir, atau apa aja yang dapat meningkatkan ruh dari manusia itu sendiri. Cuma makan, minum, napas, modal, sama meditasi atau zikir ya. Gampang ya, Ki. Tapi kalau kebutuhan seks itu termasuk gak, Ki? Zul, kebutuhan seks itu adalah kebutuhan setelah proses yang kedua, yang duanya itu berjalan. Coba kamu lihat, manusia masih kecil, apakah punya kebutuhan seks? Apabila jasad sama ruh sudah saling dukung, maka manusia akan menemukan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya, mana kelebihan dan mana kekurangan dirinya. Itu Jul. Ki, kalau jati diri manusia itu apa, Ki? Apa yang Aki terangin ini termasuk jati diri? Kalau jati diri, Jul, itu yang Aki terangin tadi, itu awalnya. Kalau mau diartikan jati diri itu adalah aslinya diri yang mempunyai kemampuan untuk mencapai keinginan. Kalau sudah menyangkut dengan kemampuan, itu yang berperan ruh manusia. Untuk mendapatkan kekuatan ruh, ya manusia harus ritual, mendekatkan diri kepada alam semesta seperti meditasi. Oh, jadi manusia kalau mau punya kelebihan kemampuan yang lebih, ya manusia harus menambah apa yang dibutuhkan jasad atau ruh ya. Yoi, Jul. Tapi ingat, Jul, jasad punya batasan. Kalau dikasih lebih, maka akan muntah dan jadi gemuk. Tapi kalau ruh tidak terbatas, Jul. Dia bukannya wadah seperti orang-orang bilang itu. Kalau kepingin ada manfaatnya, ya ruhnya harus seperti tanaman yang harus diberi pupuk terus-menerus dengan ritual dan pengetahuan ilmu spiritual.
Kalau ruh itu sudah mempunyai kemampuan, maka manusia itu akan menjalani hidup dengan disiplin diri dan ilmunya. Itu dasarnya sebagai manusia, Zul, dalam ilmu mengenal diri. Dan itu juga dasar dari subut, dulur papat kalima pancer, juga manunggaling. Di dalam ilmu manunggaling kaulah Gusti. Oke Ki, aku ngerti. Sekarang ke subut. Ilmu subut, kita lihat artinya dulu. Dari artinya, kamu akan punya gambaran seperti apa manusia harus subut. Su artinya baik, sila artinya dasar, budi artinya perilaku, dharma artinya kewajiban atau aturan atau kebenaran. Kalau digabungkan artinya yaitu baik adalah dasar dari perilaku, kebenaran atau sebuah kewajiban terhadap diri dan alam semesta. Ki, kalau perilaku tidak baik, bukan itu juga benar? Perilaku tidak baik itu bukan kebenaran, Zul. Dengan adanya perilaku tidak baik atau buruk, maka timbullah hukum alam semesta yang namanya tabur tuai. Siapapun yang menanam kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan pula. Juga sebaliknya, Zul, bukan surga atau neraka. Kalau subut ini balasannya langsung di dunia, nggak ada cerita akhirat. Itulah sedikit kejelasan tentang subut. Jadi setelah manusia mengenal diri sampai menemukan jati diri, maka manusia harus berperilaku baik terhadap diri dan alam semesta, ya Ki? Iya, Zul. Dari mengenal diri dan subut, ini adalah dasar manusia menjalani hidup dengan kebenaran dari diri sendiri. Dan menjalani keduanya ini pun ada keharusan, Zul, bagi diri, yaitu perilaku yang buruk harus menjadi baik, dan yang baik harus lebih baik lagi. Dia harus memperbaiki terus dirinya sambil mempelajari semua ilmu-ilmu subut itu. Wah, itu harus menggunakan akal, ya Ki. Bagaimana menjadi baik atau lebih baik? Iya, Jul. Apabila manusia akalnya tidak berjalan, manusia itu seperti binatang yang tidak ngerti itu salah atau benar. Oke Ki. Terus yang ketiga tentang dulur papat gimana Ki? Ilmu dulur papat kelima pancer ini sesungguhnya manusia diajarkan untuk tahu tujuan hidupnya di dalam dunia. Dulur papat kelima pancer ini adalah 4 saudara batin manusia yang sesungguhnya itu adalah dirinya sendiri. Itu menyangkut dengan apa yang harus dicari setiap manusia. Dari 4 saudara batinnya itu, yaitu menjaga diri, menjaga kebahagiaan, menjaga ilmu, dan menjaga hartanya. Dari keempatnya itu sesungguhnya tujuan dari manusia untuk bisa menikmati hidup yang dijalani. Ya, manusianya harus mencari keempatnya itu, yaitu manusia harus mencari ilmu untuk menjadi sakti agar bisa menjaga diri, mudah mendapatkan harta, juga kebahagiaan. Jadi itulah tujuan mempelajari ilmu dulur papat kelima pancer. Wah, kalau begitu semua manusia harus dong Ki mempelajari dulur papat kelima pancer ini.
Jadi kalau aku ambil kesimpulan Ki, yang 4 adalah dari dulur papat ini tujuannya. Terus yang kelima, pancernya yang harus mengusahakan merasakan dan juga merasakan ya Ki. Iya benar. Bukan surga yang dia gak tahu tempatnya yang dicari. Setelah dia mencapai ilmu ini, manusia juga harus naik lagi ke ilmu yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu ilmu manunggaling kaula Gusti, yang didapat dari mempelajari dulur papat kelima pancer itu. Manunggaling kaula Gusti, itu apa sih Ki artinya? Kalau mau diambil arti singkatnya Zul, yaitu manusia harus menjadi tunggal, bahwa dirinya Tuhan. Itu arti yang sesungguhnya. Waduh, gawat nih Ki. Ilmu manusia harus menjadi Tuhan. Pantas aja Ki, banyak orang bilang kalau mempelajari ilmu ini dibilang musyrik, kufur, kafir. Banyak julukannya Ki. Musyrik itu perkataan dari manusia. Manusia yang kaku, yang tidak mau belajar menggunakan akalnya. Emang manusia mampu Ki jadi Tuhan? Ya harus mampu lah. Makanya manusia kan harus mencari ilmu spiritual yang sabdo dadi, atau seciduh metu saucap nyata, atau kun fayakun. Iya ya Ki, dengan ilmu sabdo dadi itu manusia dapat menguasai alam semesta ya. Tapi Ki, banyak manusia pada takut di ilmu 2 yang terakhir itu Ki, dulur papat sama manunggal. Ya iyalah, takut. Karena selama ini ditakut-takuti bahwa ilmu itu menyimpang dari agama, bakal masuk neraka. Itulah jahatnya Jul. Agama pendatang dia berbuat begitu karena takut dengan ilmu-ilmu ini. Bila manusia mempelajari ilmu-ilmu ini, maka otomatis agama akan terbuang. Ki, ilmu itu masih ada nggak? Atau sudah hilang? Belum Zul, ada waktunya akan timbul kok. Tinggal nunggu jam detiknya. Iya sih Ki, sudah banyak orang yang mempelajari dan meneliti ilmu itu. Iya, tapi dari mereka kebanyakan mempelajari dibarengi rasa ketakutan Jul. Dah ya Jul, semoga nambah pengetahuan ya. Iya Ki, makasih. Ajarin aku terus ya Ki. Oke, selama kamu mau.